warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Fitriani dengan nilai 187235 triple 03 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, mata kuliah Akuntansi Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Natalia Titik Wiyani, SPD MAK CATR. Baik, di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester terkait dengan jurnal. Ada jurnal umum berbasis perpetual dan periodik, kemudian ada buku besar dan neraca saldo, kemudian yang terakhir ada jurnal penyesuaian. Di soal pertama, pada April 2024, tanggal 1, dilunasi hutang PPN dan beban listrik, air, dan telepon bulan lalu masing-masing sebesar 2.500.000 dan 1.500.000. Jurnalnya adalah hutang PPN di debit sebesar 2.500.000, kemudian beban listrik, air, dan telepon di debit sebesar 1.500.000, pada kas di kredit sebesar 4.500.000. Pada tanggal 5 April 2024 dijual 100 set rangkaian bunga dengan harga 100.000 per pieces, belum termasuk PPN, kepada PT Cinta Kasih 2 dengan termin 2/10 N/30 FOB Destination Point. Kemudian ongkos angkutnya sebesar 100.000 dibayar tunai. Jurnalnya adalah piutang dagang PT Cinta Kasih di debit sebesar 11 juta, pada penjualan di kredit sebesar 10 juta, hutang PPN di kredit sebesar 1 juta, kemudian beban angkut penjualan di debit sebesar 100.000, pada kas sebesar 100.000 di kredit. Kemudian tanggal 8 dibayar iklan di harian Kompas untuk 10 kali penerbitan tiap hari Minggu mulai tanggal 8 April 2024 sebesar 1 juta, dicatat sebagai beban. Jurnalnya adalah beban iklan di debit sebesar 1 juta, pada kas sebesar 1 juta di kredit. Kemudian tanggal 10 PT Cinta Kasih mengembalikan 10 set rangkaian bunga karena tidak sesuai dengan pesanan. Jurnalnya adalah penjualan return penjualan PT Cinta Kasih di debit sebesar 1 juta, pada piutang usaha PT Cinta Kasih di kredit sebesar 1 juta. Kemudian ada hutang PPN-nya sebesar 100.000 di debit. Pada tanggal 13 dibeli 200 kuntum bunga mawar seharga 11.000, sudah termasuk PPN dengan termin 3/10 N/30 dari PD Floris FOB Destination Point. Dengan jurnalnya, persediaan barang dagang di debit sebesar 2.200.000, pada hutang usaha PD Floris sebesar 2.200.000 pada kredit. Kemudian tanggal 15 diterima pelunasan dari PT Cinta Kasih dengan jurnal kas sebesar 10.890.000 di debit, pada piutang usaha PT Cinta Kasih sebesar 10.890.000 di kredit. Kemudian di tanggal 17 dibeli 500 kuntum bunga lili dengan harga 12.500 per pieces, belum termasuk PPN, dengan termin 5/10 N/30 dari PD Sunflower
FOB shipping point dengan ongkos angkutnya yaitu 100.000. Dengan jurnalnya yaitu persediaan barang dagang di debit sebesar 6.250 pada hutang usaha PD Sunflower yaitu di kredit sebesar 6.250. Kemudian ada beban angkut pembelian di debit sebesar 100.000 rupiah, pada kas di kredit sebesar 100.000. Kemudian pada tanggal 20 dikembalikan 10 kuntum bunga mawar pada PD Floris karena tidak sesuai dengan pesanan. Jurnalnya, hutang usaha PD Floris 110.000 di debit, pada persediaan barang dagang sebesar 110.000 pada kredit. Kemudian pada tanggal 23 hutang usaha pada Floris sebesar 2.090.000 di debit, pada kas sebesar 2.090.000 di kredit. Dan terakhir pada tanggal 30 diambil 50 set rangkaian bunga dengan harga 100.000 per pieces, belum termasuk PPN untuk keperluan promosi. Jurnalnya beban promosi sebesar 5 juta. 5 juta diambil dari 500 dikali 100.000. Jurnalnya adalah beban promosi sebesar 5 juta di debit, pada persediaan barang dagang di kredit seharga sebesar 5 juta. Sekarang kita lanjut ke jurnal periodik PD Flower 4 pada April 2024. Tanggal 1 April jurnalnya yaitu utang beban sebesar 4 juta di kredit, pada kas sebesar 4 juta di kredit. Kemudian tanggal 5 piutang, jurnalnya yaitu piutang di debit sebesar 11 juta. Kemudian ada beban angkut keluar di debit sebesar 100.000, pada penjualan di kredit sebesar 10 juta, pada PPN keluar sebesar 1 juta di kredit, dan pada kas sebesar 100.000 di kredit. Kemudian pada tanggal 8 beban iklan di debit sebesar 1 juta, pada kas sebesar 1 juta di kredit. Pada tanggal 10 ada return penjualan. Jurnalnya return penjualan di debit sebesar 1 juta, kemudian PPN keluaran sebesar 100.000, pada piutang sebesar 1.100.000. 1.100.000 didapat dari 1 juta ditambah 100.000. Kemudian pada tanggal 13 pembelian, ada pembelian, jurnalnya itu pembelian di debit sebesar 2.200.000. Kemudian ada PPN masuk sebesar 220.000 di debit, pada utang usaha sebesar 2.420.000 di kredit, didapat dari 2.200.000 ditambah 220.000. Kemudian pada tanggal 15 masuk kas sebesar 8.910.000 di debit. Kemudian ada diskon penjualan sebesar 990.000 di debit. Pada piutang
sebesar 9.900.000 di kredit. Kemudian ada tanggal 17 jurnalnya, yaitu pembelian sebesar 6.250.000 di debit, PPN masukkan 625.000 di debit, beban angkut masuk sebesar 100.000 di debit. Pada utang sebesar 6.875.000 di kredit, pada kas juga ada 100.000 di kredit. Kemudian pada tanggal 20 ada utang sebesar 137.500 di debit, pada return pembelian sebesar 125.000 di kredit, PPN masukkan sebesar 12.500 di kredit. Pada tanggal 23 utang sebesar 6.737.500 di debit, pada kas sebesar 6.737.500 di kredit. Pada tanggal 30 ada beban iklan dengan jurnal beban iklan sebesar 5 juta di debit, pada persediaan barang dagang sebesar 5 juta pada kredit. Selanjutnya kita masuk ke buku besar metode perpetual. Yang pertama kita hitung kasnya terlebih dahulu. Pada tanggal 1, utang PPN dan beban masuk di kredit sebesar 4 juta dengan saldonya 4 juta. Kemudian pada 5 April beban angkut penjualan di kredit sebesar 100.000 dengan saldo 3.900.000, didapat dari 4 juta dikurang 100. Kemudian pada tanggal 4 April beban iklan di kredit sebesar 1 juta dengan saldo 2.900.000. Kemudian tanggal 15 ada pelunasan piutang dari PT Cinta Kasih. Pelunasan piutang PT Cinta Kasih di debit sebesar 10.890.000. Kemudian ada pada beban angkut pembelian pada tanggal 17 itu ada di kredit sebesar 100.000 dengan saldo 13.690.000. Kemudian terakhir pada tanggal 23 April pelunasan hutang dari PD Flores sebesar 2.090.000 di kredit dan saldo akhirnya adalah 11.600.000. Selanjutnya kita masuk ke piutang usaha PT Cinta Kasih. Pada tanggal 5 April penjualan di kredit sebesar 11 juta. Pada return penjualan di tanggal 10 April sebesar 1 juta di kredit. Pada tanggal 15 pada kas pelunasan sebesar 10.890.000 di kredit dan saldo akhirnya adalah 10.890.000. Kemudian lanjut ke penjualan. Pada tanggal 5 April pada penjualan sebesar 10 juta di kredit. Kemudian pada tanggal 10 ada return penjualan sebesar 1 juta di debit dan hasil akhirnya adalah 10 juta dikurang 1 juta sebesar 9 juta. Selanjutnya ada hutang PPN. Pada tanggal 1 April kas masuk di debit sebesar 2.500.000.
Kemudian tanggal 5 April pada penjualan sebesar 1 juta di kredit. Kemudian ada tanggal 10 April return penjualan sebesar 100.000 di debit dan total akhirnya adalah 900.000. Kemudian masuk ke akun beban angkut penjualan pada 5 April, kas masuk sebesar 100.000 di debit. Selanjutnya ada beban iklan. (8 April) kas masuk di debit sebesar 1 juta. Selanjutnya ada persediaan barang dagang. Pada tanggal 13 April ada pembelian sebesar 2.200.000 di debit. Kemudian 17 April ada pembelian lagi sebesar 6.250.000 di debit. Pada tanggal 20 ada return pembelian sebesar 110.000 di kredit. Selanjutnya tanggal 30 April pada beban promosi sebesar 5 juta ada di kredit dan total hasil saldo akhirnya adalah 3.340.000. Kemudian ada hutang usaha PD Floris. Pada tanggal 13 April pada pembelian sebesar 2.200.000 di kredit. Kemudian tanggal 20 April ada return pembelian sebesar 110.000 di debit. Dan pada tanggal 23 April ada kas masuk sebesar 2.090.000. Kemudian kita masuk ke hutang usaha. Hutang usaha pada tanggal 17 April pada pembelian sebesar 6.250.000 di kredit. Kemudian di beban angkut pembelian pada tanggal 17 April ada kas masuk sebesar 100.000. Beban promosi sebesar 5 juta di debit. Selanjutnya kita masuk ke neraca saldo PD Flower 4 neraca saldo per 30 April 2024. Sudah diketahui kas di debit sebesar 11.600.000 pada piutang usaha PT Cinta Kasih sebesar 10.890.000 di kredit. Kemudian ada persediaan barang dagang sebesar 3.340.000 di debit. Kemudian ada beban angkut penjualan sebesar 100.000 di debit. Beban iklan sebesar 1 juta di debit. Beban angkut pembelian sebesar 100.000 di debit. Beban promosi sebesar 5 juta di debit. Pada hutang PPN sebesar 900.000 di kredit. Kemudian terakhir hutang usaha PD Floris sebesar 2.090.000 pada debit. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Soal ke nomor 2. Membuat jurnal penyesuaian per 31 Desember 2023 dengan metode perpetual. Soal yang pertama, saldo asuransi dibayar di muka berjumlah 18 juta. Pembayaran tersebut untuk masa 1 tahun dimulai dari 1 Oktober 2023. Jurnalnya yaitu beban asuransi sebesar 4.500.000 di debit pada asuransi dibayar di muka sebesar 4.500.000 di kredit. Kenapa bisa hasilnya 4.500.000? 4.500.000 itu didapat dari 1 Oktober
sampai dengan 31 Desember itu adalah hitungannya 33 bulan. Kemudian 3 bulan itu dibagi dengan asuransi untuk 1 tahun. Oke, jadinya 3/12 itu dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi 3/12 dikali 18 juta dan hasilnya adalah 4.500.000. Kemudian selanjutnya yang kedua ada perlengkapan kantor pada akhir periode tersisa 7.500.000. Saldo perlengkapan kantor adalah 11.250.000. Jurnalnya yaitu beban perlengkapan sebesar 3.750.000 di debit, pada perlengkapan kantor sebesar 3.750.000 di kredit. 3.750.000 itu didapat dari yang pertama, sudah diketahui perlengkapannya itu 11.250.000. Sisa perlengkapan akhir periodenya yaitu 7.500.000. Jadi perlengkapan dikurang sisa perlengkapan yaitu 11.250.000 dikurang dengan 7.500.000 dan hasilnya tersisa perlengkapan yang terpakai adalah 3.750.000. Selanjutnya yang ketiga, penyusutan peralatan ditetapkan dengan tarif sebesar 12,5% dan dari kosnya. Kos peralatan kantor sebesar 35 juta. Sedangkan untuk kendaraan sebesar 10% dari kos sebesar 80 juta. Jadi jurnalnya adalah beban penyusutan peralatan 4.375.000 di debit, pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 4.375.000 di kredit. Selanjutnya yaitu ada beban penyusutan kendaraan. Beban penyusutan kendaraan sebesar 8 juta di debit, pada akumulasi penyusutan sebesar 8 juta di kredit. Kenapa bisa 4.375.000 untuk di penyusutan peralatan? Kita akan menghitung dari 35 juta itu kan peralatannya, penyusutan peralatan. Nah, 35 juta itu berapa hasilnya dari 12,5%? Setelah dihitung 12,5% dikali 35 juta, hasilnya adalah 4.375.000. Begitupun sama cara menghitung untuk yang penyusutan kendaraan. 10% dari 80 juta adalah 8 juta. Selanjutnya yang keempat ada upah yang masih terhutang per 31 Desember 2023 sebesar 500.000. Jadi jurnalnya itu beban gaji atau upah sebesar 500.000 di debit, pada hutang gaji atau upah sebesar 500.000 di kredit. Selanjutnya ada pendapatan atas sewa gedung yang belum ditagih ke pelanggan sebesar 8.250.000. Dengan jurnal piutang usaha atau pendapatan sewa sebesar 8.250.000 di debit, kemudian pada pendapatan sewa sebesar 8.250.000 di kredit. Dan terakhir ada persediaan barang dagang pada akhir periode berjumlah 35 juta dan saldo persediaan berjumlah 50 juta. Jurnalnya yaitu pada 31 Desember 2023 beban persediaan atau perlengkapan sebesar 15 juta di debit, pada persediaan barang dagang sebesar 15 juta di kredit. Untuk menghitung 15 jutanya ini didapat dari mana? Mari kita simak. Persediaan atau perlengkapan sebesar kan sudah diketahui ada 50 juta.
Kemudian sisa persediaan atau perlengkapan akhir periode adalah 35 juta. Jadi 50 juta dikurang 35 juta adalah hasilnya 15 juta untuk perlengkapan yang terpakai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.